Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, kita lanjut aja materi kita ya, langsung aja, di sini saya langsung share screen. Oke, sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, jadi untuk minggu ini kita akan masuk ke materi use case diagramnya. Jadi sebenarnya ini materi yang disambung dari materi yang sebelumnya. Kalau kemarin kita bahas tentang, requirement management system, sekarang kita akan bahas tentang use case diagram. Nah, use case diagram itu sebenarnya teman-teman sudah buat, tapi hanya buat use case-nya saja, belum diagramnya. Nah, kita akan bahas di pertemuan ini. Oke, sebelumnya mungkin review dulu. Masih ada nggak yang ingat kira-kira minggu lalu kita materinya tentang apa? Silakan. Izin, Pak, dari saya, Pak. Oke, silakan. Eh, Minggu lalu itu kalau saya yang join sih, itu kita mempelajari tentang rekrutmen dari suatu software yang akan kita buat. Jadi di sana kita berdasarkan dari apa yang sudah kita lakukan dari yang Bapak tugaskan yaitu ATM. Di sana kita buat rekrutmennya. Jadi Bapak kasih contoh, itu kalau nggak salah untuk yang siswa ya, itu aplikasi siswa. Jadi di sana itu terdapat rekrutmen di mana rekrutmennya itu ada untuk siswa login, habis itu dia bisa rekrutmennya, sistemnya bisa memberikan informasi kepada siswa, lalu bisa memberikan informasi tentang pembayaran dan yang lain-lain. Jadi minggu lalu itu kita fokus kepada rekrutmen dari suatu aplikasi yang akan kita buat. Itu sih Pak yang saya tangkap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Surya. Ya, jadi benar ya. Jadi apa yang kita buat atau kita sudah lewati minggu lalu itu adalah requirement management system, di mana kita membuat sebuah kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ya, jadi sebuah sistem itu pasti memiliki kebutuhan-kebutuhannya, kemudian nanti kita golongkan dia ke dalam functional requirement atau non-functional. Mungkin sedikit diingat bahwa fungsional itu adalah kebutuhan utama dan non-fungsional adalah kebutuhan yang hanya pendukung. Jadi tanpa ada non-functional requirement, sistem tetap berjalan dengan tujuan utamanya dia masing-masing gitu. Jadi kita hanya perlu mengingat bahwa sebenarnya requirement itu hanya cukup bahwa sebuah sistem itu pasti memiliki kebutuhan-kebutuhannya atau sebuah sistem itu pasti memiliki kemampuan-kemampuannya, sehingga itu kita sebut sebagai sebuah requirement gitu. Jadi contohnya yang tadi sudah disebutkan Surya bahwa apa namanya, requirement yang sudah kita bahas itu di dalam ATM misalnya gitu, dan juga di contoh yang minggu lalu yaitu contohnya adalah siswa ya. Jadi pembayaran SPP, kemudian ada mengelola data siswa ya, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang teman-teman sudah buat juga tentang ATM yaitu bagaimana menarik saldo, kemudian bagaimana mentransfer uang, mengecek saldo gitu ya, mengecek saldo dan menarik uang gitu. Jadi di sana teman-teman sudah coba untuk membuat dan saya lihat beberapa sudah mendekati benar, cuman masih ada beberapa mungkin masih keliru, mungkin karena minggu lalu video saya nggak terekam, jadinya saya nggak sempat apa namanya buat upload, jadinya ya mungkin beberapa masih ada yang miss gitu ya. Tapi saya harapkan nanti saya akan coba bahas di sini nanti ya, ulang lagi bagaimana cara membuatnya nanti. Saya akan jelaskan sedikit ya, cuman sekilas saja. Kemudian uh, kita baru kita nanti akan melihat bagaimana cara membuat use case diagram gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, apa itu use case pertama? Use case itu sebenarnya teman-teman sudah buat ya di dalam requirement management system kemarin ada dua tabel. Tabel yang pertama itu tabel yang menentukan fungsional dan non-fungsional. Kemudian tabel yang kedua itu adalah menentukan kelompok dari masing-masing requirement. Nah, kelompok dari masing-masing requirement itu kita sebut sebagai use case. Gitu. Jadi pengelompokan mulai dari requirement 1, 2 sampai requirement
ya 100 lah atau berapa lah yang teman-teman sudah buat itu, teman-teman mengelompokkan misalnya 1 dan 2 mempunyai visi dan misi atau tujuan yang sama sehingga teman-teman kelompokkan menjadi satu use case. Maka itu kita sebut dengan satu use case, misalnya apa, mengelola data login atau apa, dan seterusnya ya. Kemudian itu, kalau berdasarkan buku ya, use case adalah sebuah deretan tindakan yang dilakukan aktor dalam suatu sistem mencapai tujuan. Yang tadi saya bilang bahwa ketika dia memiliki tujuan yang sama, maka kita gabungkan dia menjadi satu use case. Gitu. Jadi use case ini sebenarnya lanjutan dari requirement. Jadi teman-teman sudah buat requirement, requirement-nya itu teman-teman tinggal kelompokkan dengan satu tujuan yang sama. Misalnya contoh kemarin adalah memasukkan kartu ATM, kemudian memasukkan PIN, ya, kemudian sistem dapat apa namanya, sistem dapat mengenali kartu ATM. Ya kan kalau misalnya misalnya teman-teman ke ATM BNI terus teman-teman masukin kartu ATM BPD, otomatis sistemnya pas atau mesin ATM-nya pasti nolak gitu ya kan, langsung dimuntahin langsung ATM-nya lagi gitu. Nah itu karena apa? Karena ada pengecekan gitu. Jadi misalnya teman-teman di sana melakukan itu, maka sistem sudah pasti requirement-nya adalah apa? Sistem dapat mengenali kartu ATM gitu. Sistem meminta kartu ATM pertama, kemudian yang kedua sistem dapat mengenali kartu ATM, ya kan? Jika kartu ATM-nya sesuai, maka sistem akan meminta PIN, gitu kan? Nah, ketika sistem meminta PIN, setelah itu sistem melakukan pengecekan apakah PIN-nya itu sesuai apa enggak gitu. Ada yang pengecekannya di awal, ada yang meskipun PIN-nya salah, tetap boleh aja transaksi. Sampai nanti teman-teman mau transfer uang, baru dikasih tahu PIN-nya salah gitu. Ya kan, ada yang ini berbeda-beda ya. Jadi setiap ATM masing-masing berbeda-beda. Ada yang meskipun PIN salah tetap boleh masuk, ada juga yang PIN salah langsung dimuntahin ATM-nya gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman analisa lagi lebih dalam mengenai ATM-ATM yang teman-teman sudah pilih ya. Kemudian teman-teman pasti sudah menentukan use case-nya, tinggal digambar aja sekarang gitu. Kalau simpelnya seperti itu. Kemudian saya lanjut. Ya, jadi use case itu juga menjelaskan apa yang apa namanya, apa yang menjadi spesifikasi gitu. Jadi atau tanpa spesifikasi bagaimana sistem akan melakukannya. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa use case itu lebih ke arah bagaimana kita mengelompokkan sesuatu dengan tujuan masing-masing, kemudian memiliki sebuah apa ya, sebuah pengelompokan tersendiri dengan use case yang lain gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa itu use case sendiri? Use case sendiri saya bagi menjadi 4 model, yaitu yang pertama menangkap fungsi yang visible dan clear dari user system. Nah, contoh yang kemarin teman-teman menangkap fungsi yang visible. Fungsi yang visible itu maksudnya fungsi yang terlihat gitu. Jadi kemarin kan teman-teman sudah ke ATM, kemudian teman-teman sudah lihat ada beberapa fungsi kan di sana, yaitu fungsi apa aja? Fungsi apa namanya? Verifikasi login atau mengecek kartu ATM atau mengecek PIN ya kan. Terus kemudian ada fungsi apa lagi? Fungsi bayar tagihan, ada fungsi beli pulsa, ada fungsi apa namanya cek saldo, ada fungsi tarik tunai, kemudian ada fungsi transfer uang. Transfer uang pun ada 2 jenis, ada yang transfer ke sesama bank dan ke beda bank gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan spesifik atau user requirement. Biasanya use case itu dia terkait dengan kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhannya apa saja yaitu yang kita katakan sebagai use case. Tapi kebutuhan utama ya, kalau kebutuhan spesifik kita sebut dengan requirement gitu. Jadi use case itu sebenarnya kebutuhan yang sudah menjadi gambaran umum lah gitu. Kalau spesifiknya detailnya dia lagi yaitu masuk ke requirement gitu. Kemudian semua use case adalah tentang kebutuhan fungsional eksternal. Jadi memang kebutuhan untuk eksternal yaitu orang penggunanya. Penggunanya mau apa, mau ngapain kayak itu. Kemudian dapat berhubungan dengan fungsi yang dibutuhkan oleh sistem lain. Jadi biasanya kadang-kadang use case itu juga termasuk kebutuhan misalnya contoh
Mungkin teman-teman pernah lihat aplikasi-aplikasi, misalnya dulu kalau nggak salah Instagram itu buka API ya. Jadi nama nama apa namanya, ada dia mempunyai sebuah sistem yang lain yang terhubung dengan Instagram. Kemudian teman-teman di sana bisa lihat siapa saja yang melihat profil teman-teman, siapa saja yang nge-follow teman-teman, siapa saja yang unfollow teman-teman. Ya, biasanya ada yang seperti itu. Karena apa? Karena API-nya dibuka sehingga sistem lain itu dapat mengakses di bagian itu gitu. Ya, jadi notifikasi juga bisa terhubung di sana gitu ya. Atau simpelnya deh, misalnya teman-teman ngupload foto terus teman-teman link ke Facebook ya, upload foto di Instagram terus teman-teman link juga ke Facebook, otomatis foto yang sama juga muncul di Facebook. Nah, itu karena apa? Karena kebutuhan sistem yang lain yang tadi berhubungan dengan fungsi yang dibutuhkan oleh sistem lain kayak gitu. Ya, atau web service kita sebut biasanya. Kemudian itu juga termasuk use case ya, web service itu. Kita lanjut. Nah, apa itu use case diagram? Kalau tadi use case aja, use case itu ya yang tadi fungsi, kemudian punya tujuan khusus, punya visi dan misinya. Sedangkan kalau use case diagram itu adalah menggambarkan perilaku fungsional sistem dari sudut pandang user. Jadi ini sudah menggambarkan. Kalau sudah ada diagramnya berarti sudah berbentuk gambaran. Sudah tidak lagi tulisan-tulisan yang kayak teman-teman buat kemarin pengelompokan itu kan masih tulisan-tulisan. Belum belum ada gambar-gambar. Nah, sekarang kita akan buat gambarnya gitu. Kemudian digunakan pada proses pengumpulan requirement untuk mempresentasikan perilaku sistem. Ya, itu juga termasuk use case diagram. Kemudian use case diagram itu pasti memiliki aktor. Aktornya adalah siapa? Siapa yang menggunakan sistem itu? User atau pengguna, siapa yang menggunakan sistem itu, maka kita sebut itu adalah aktor. Kemudian, use case, sebuah kelas dari fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai sebuah event flow. Gitu. Jadi, ada yang namanya nanti use case, yang nanti kita sebut atau kita lihat dengan bentuk gambaran yang seperti apa. Notasinya akan digambarkan seperti apa. Kita lihat nanti sama-sama. Kemudian, memiliki kondisi start dan end kayak gitu ya, atau entry dan exit. Jadi ada flow-nya, mulai dari siapa mulainya, kemudian berakhirnya nanti di mana kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, notasi-notasi dalam use case diagram itu seperti apa? Anotasinya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman akan buat gambaran ya di tugas yang berikutnya nanti saya akan informasikan bahwa teman-teman akan buat use case diagram gitu ya. Nah, notasi-notasi atau model-model gambarnya seperti apa? Ya, yang ini, yaitu notasi use case diagram itu sebenarnya ada 3 golongan aja, gitu ya. Simpelnya ada 3 golongan aja. Yang pertama itu adalah aktor, yang kedua itu adalah use case sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu adalah relasi atau association ya, relasi association gitu. Jadi kalau aktor, contohnya seperti apa? Misalnya ada nasabah, ada petugas. Ya, nasabah ini kita ngomongin di bank ya. Jadi aktor itu bisa nasabah, bisa petugas. Nah, kalau kemarin di contoh saya kan itu ada siswa ya. Jadi contohnya aktornya siapa? Yaitu siswa gitu. Nah, kalau misalnya ini kita ngomongin soal aktor, teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi dengan aplikasi SADS. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira aktornya siapa aja di SADS? Mahasiswa, BAK, Terus? mahasiswa BAK, dosen pembimbing, lalu dosen untuk petugas KP, TA, dan Oke. keuangan. Terus? Bagian sistem Ya. jaringan untuk SADS sendiri. Oke, sistem jaringan itu belum masuk ke aktor karena dia memang terlibat di dalam sistem, tapi dia hanya pada saat pembangunan, tapi dia tidak menggunakan sistem. Jadi masih belum tepat kalau sistem jaringannya. Kalau FO masuk nggak? Oh, masuk. Soalnya dia nggak Ya? ada. Masuk. Masuk, Pak, masuk. Masuk, betul. Ya, jadi kalau FO itu masuk. Kenapa masuk? Kalau teman-teman bayar kuliah, siapa yang validasi, ya kan? FO juga yang validasi kan, kalau biasanya kayak gitu.
Jadi dia juga melihat apa namanya, berapa tagihan teman-teman dan sebagainya kan juga di sana juga dilihat gitu ya. Jadi itu juga termasuk gitu. Nah, kalau di ATM Pengguna, Pak. Nasabah, Nasabah. pengguna ya, nasabah ya betul. Kemudian siapa lagi? eh, Pak, Ya, bank Pak, aktornya lagi satu. bank. Mesin ya, kalau saya bilang ya, mesin ATM itu atau sistemnya itu kita sebut sebagai aktor juga. Jadi aktor itu tidak selamanya manusia. Bisa jadi dia itu juga apa namanya mesin, sistem kayak gitu ya. Jadi tidak selamanya, sekali lagi saya sebutkan bahwa tidak selamanya aktor itu adalah manusia. Jadi bisa juga adalah sistem. Misalnya ya sistem ATM-nya itu, mesinnya itu kita sebut sebagai aktor bisa. Kemudian use case. Nah, ini use case yang saya bilang bahwa use case ini sebenarnya gambaran umumnya gitu. Gambaran umum misalnya contoh use case menabung. Menabung itu kan ada rentetannya banyak banget gitu ya kan. Menabung atau setor tunai ya kan kalau di ATM. Nah, kira-kira di dalam satu menabung itu ada berapa banyak detail? Banyak banget ya kan. Kalau kita bisa bilang bahwa pertama ya kan kalau kita ambil urutannya atau requirement dari pertama, requirement-nya apa saja? Requirement-nya adalah apa namanya, memasukkan kartu ATM, memasukkan PIN ATM, kemudian memilih menu, kemudian atau sistem dapat menampilkan menu, ya kan? Kemudian sistem apa namanya, dapat membuka mesin ATM untuk memasukkan uang, sistem dapat menghitung uang, ya kan? Terus sistem apa namanya, sistem dapat menyimpan uang ke dalam rekening nasabah gitu. Nah, itu kan banyak ya. Yang saya sebutkan itu tadi kan detail-detailnya atau requirement-nya. Sedangkan use case-nya itu atau pengelompokannya itu kita sebut sebagai menabung. Udah, gitu aja. Gitu. Kemudian ada maintenance data nasabah. Ada juga mungkin use case maintenance data nasabah. Kadang-kadang mungkin teman-teman pernah lihat biasanya data bank itu kan banyak banget ya. Karena harus tercatat di setiap detiknya dia bertransaksi pasti harus tercatat. Sehingga kalau kita ngomong data nasabah itu pasti banyak banget ya gitu. Bahkan 1 tahun itu bisa di delete gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat data histori ya teman-teman, nggak bisa teman-teman buka buka ATM terus teman-teman cek historinya 1 tahun, nggak mungkin ada gitu. Tahun lalu misalnya gitu nggak mungkin ada, kecuali teman-teman datang ke teller baru teman-teman print buku apa namanya, print buku nasabahnya teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ke teller itu nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya datanya teman-teman itu sudah dipindahkan ke satu tempat storage atau ke satu tempat database yaitu yang tidak ada hubungan dengan transaksi gitu. Sehingga tidak memberatkan transaksi yang ada. Kalau semua data teman-teman digabung ke dalam satu mesin ATM misalnya gitu ya, ke dalam satu server pusat misalnya gitu, maka udah pasti ATM itu lemot sekali gitu. Makanya dipisahkan antara mau pembukuan dan sebagainya itu terpisah dia. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah relasi association-nya. Ada 2 jenis relasi yang menghubungkan. Jadi relasi itu sebenarnya garis ya, garis yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Gitu. Sekali lagi, relasi itu adalah garis yang menghubungkan antara aktor dan use case. Ada 2 jenis garis, yaitu ada include dan extend. Nah, seperti apa nanti include dan extend saya akan jelaskan di slide berikutnya. Pertama, aktor dulu yang saya bahas ya. Aktor adalah representasi salah satu dari 2 hal, sebuah peran yang dapat dimainkan user dalam hubungannya dengan sistem. Itu termasuk aktor. Kemudian yang kedua, sebuah entitas ya, seperti sistem eksternal atau database yang berbeda di luar sistem. Ini yang tadi saya bilang. Nomor 1 itu aktor itu bisa jadi manusia. Nomor 2 itu aktor tidak selamanya manusia. Bisa aja dia itu tadi ATM-nya, mesin ATM-nya itu kita sebut sebagai aktor. Ya, atau database misalnya gitu, atau sistem eksternal yang lain itu termasuk juga aktor. Nah, kemudian aktor itu adalah nama dari aktor, nama dari aktor bukanlah nama orang atau sistem. Misalnya contoh yang ini tadi ya, ada nih nasabah ya yang
Yang ini gambarnya nasabah kayak gitu. Ini petugas. Jangan diisi dengan namanya misalnya Surya kayak gitu. Misalnya namanya Bagus ya. Misalnya namanya Rahmat misalnya gitu. Ya jangan diisi di sini dengan Rahmat gitu. Jangan, karena tidak selamanya nasabah itu adalah Rahmat. Bisa aja nasabahnya misalnya Putu, misalnya Komang, misalnya gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi jangan aktor itu diisi dengan nama orang gitu. Kemudian aktor itu lebih cocok diisi dengan role atau apa ya, peran yang dia mainkan gitu. Perannya dia sebagai apa? Misalnya contoh yang tadi teman-teman sebutkan, di SADS ada pembimbing. Pembimbing itu kan banyak, dia berperan sebagai pembimbing, termasuk saya. Misalnya saya sebagai dosen, maka saya juga melakukan bimbingan gitu. Sehingga peran saya adalah peran saya adalah pembimbing di dalam SADS. Sehingga apa yang bisa saya lakukan, tidak semuanya yang bisa saya lakukan sebagai pembimbing gitu, karena dia memiliki peran masing-masing gitu. Jadi misalnya contoh saya sebagai pembimbing, saya nggak bisa KRS, tapi saya bisa memvalidasi KRS teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman perannya sebagai mahasiswa, ya mahasiswa nggak bisa dia validasi KRS, ya atau mahasiswa nggak bisa bimbingan dengan mahasiswa gitu. Karena apa? Ada perannya masing-masing, maka itu kita sebut sebagai aktor. Contoh aktor-aktor yang ada misalnya yaitu customer, mahasiswa, ya kan tadi pembimbing. Kemudian ada yang berbentuk sistem, sistemnya itu adalah apa? Shipping system, ya sistem pengiriman misalnya gitu, atau ekspedisi pengiriman gitu. Kemudian ada akuntan, nah itu juga kita sebut sebagai aktor. Nah, itu contoh-contoh aktor yang ada. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti saya coba untuk bantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung gitu ya. Silahkan. Ya, jadi seorang user dapat memainkan berbagai peran. Jadi kadang-kadang ya satu orang user itu bisa lebih dari satu peran. Misalnya contoh ya saya sebagai dosen, ya kan? Saya sebagai dosen di SADS itu saya sebagai pembimbing misalnya gitu. Di dalam SADS peran saya adalah pembimbing. Tapi selain membimbing misalnya saya juga koprodi. Gitu. Jadi otomatis saya juga saya punya dua role atau saya punya dua peran di situ, yaitu pembimbing dan koprodi, atau mungkin tiga role sekalian dengan koordinator KP dan TA. Jadi ada tiga gitu. Nah itu saya sebut sebagai satu user memiliki lebih dari satu role atau lebih dari satu peran. Itu sudah pasti. Jadi tidak selamanya satu orang itu hanya mahasiswa aja, ya udah mahasiswa, nggak bisa yang lain lagi gitu, nggak mungkin. Karena dalam satu sistem pasti satu user pasti bisa atau boleh memiliki beberapa role. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Jadi boleh juga satu, boleh juga lebih dari satu. Oke, sebentar ya, saya cas laptop saya baterainya low. Oke, saya lanjut ya. Nah, notasi dari use case itu kurang lebih seperti ini, misalnya ya. Use case ditampilkan dengan bentuk elips. Ini use case. Ini saya bahas tentang use case yang di tengah ya, yang di tengah ini. Yaitu buka rekening, setoran tunai, tarik tunai. Ya, use case ditampilkan dalam bentuk elips. Jadi selalu elips seperti ini, dan sebuah label yang berisi kata kerja. Jadi ada kata kerjanya atau keterangan di dalamnya. Kemudian label dapat berada di dalam atau di luar elips. Jadi boleh di dalamnya sini yang tadi saya bilang label ini boleh di dalamnya, boleh di luarnya. Di luar ini mungkin di atasnya, di bawahnya atau di kiri atau di kanannya. Ya ini nggak ada aturan ini harus di mana.
Teman-teman boleh atur aja sendiri, tapi biasanya orang yang membuat use case diagram itu pasti selalu menaruhnya di dalam ellipse-nya itu sendiri. Itu use case. Nah, jadi kan tadi ada 3. Ya, yang kedua itu adalah use case, menabung, maintenance, dan sebagainya. Dan biasanya berbentuk kata kerja, label di dalamnya. Ini ya, buka rekening, setoran tunai, tarik tunai, kayak gitu. Nah, ada 3 jenis. Ini yang teman-teman lihat ini adalah use case di tengah. Gitu. Nah, ini garis-garis yang ada di sini teman-teman lihat, ini sebenarnya relasi, tapi ini relasinya belum ditentukan. Relasinya dia sebagai apa, kayak gitu. Ya, ini cuma relasi biasa, nanti ada relasi include dan extend. Oke, kita lanjut. Ya, ada aturan-aturannya yang teman-teman nggak boleh langgar dalam membuat use case diagram. Apa saja aturannya? Di sini yaitu pertama, ya, pertama di sini yang teman-teman nggak boleh langgar di sini adalah use case diagram termasuk aktor-aktor ya. Use case diagram termasuk aktor-aktor dan use case. Jadi use case diagram itu keseluruhan ini yang saya bilang ya. Jadi ada aktor, ada use case. Itu baru bisa disebut sebagai use case diagram. Kemudian aktor menjalankan use case yang muncul di kanan. Aktor 1 ya menjalankan use case yang ada di kanan ya. Biasanya dia menjalankan perintah yang ada di kanan. Kalau dia ada di kiri ya, seperti ini, maka dia biasanya itu lebih ke apa ya? Maksudnya lebih ke arah dia itu tidak melakukan itu atau bisa juga dia melakukan itu tetapi sifatnya itu lebih ke menerima dia biasanya gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya teman-teman. Jadi boleh aja teman-teman misalnya taruh dia di sebelah kanan atau di sebelah kiri aktornya. Ya, jadi tergantung dari space masing-masing teman-teman di sana, space kerjanya. Kemudian use case terletak di tengah. Ya, use case biasanya sih paling biasanya aturannya ada di tengah dia. Jarang dia ada di atasnya atau di mana gitu, jarang ya. Biasanya sih lebih cenderung ke tengah. Kemudian aturan lain yang terlibat dalam use case muncul di kanan. Ya, tadi yang tadi saya bilang use case ada di kanan dari aktor. Jadi aktornya di sebelah kiri, use case sebelah kanan. Seperti ini gitu. Garis menunjukkan aktor mana yang terlibat dengan use case tersebut. Ini garis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang dapat mengakses use case ini. Contoh yang tadi ya. Nah, saya kembali lagi. Nah, ini contoh. Misalnya ini ada buka rekening, setoran tunai dan tarik tunai. Si aktor yang di atas ini, dia bisa melakukan 3 hal ini, buka rekening, setoran tunai, dan tarik tunai. Tapi aktor yang di bawah hanya bisa melakukan setoran dan tarik tunai, tapi dia nggak bisa buka rekening. Gitu. Karena mungkin dia sudah punya rekening, jadi dia nggak buka lagi. Gitu. Oke. Ya, kemudian ya tadi sudah garis menunjukkan aktor mana yang terlibat dengan use case. Kemudian saya lanjut lagi. Ya, himpunan use case ya. Himpunan use case digunakan dalam model harus menangkap semua functional requirement yang telah diajukan atau stakeholder. Jadi beberapa use case itu memiliki himpunannya masing-masing ya. Kemudian modelnya itu harus menangkap semua functional requirement. Jadi functional requirement yang teman-teman buat itu akan menjadi sebuah use case diagram. Gitu. Ya. Sebenarnya sudah saya buatkan sebenarnya contohnya di dalam Excel, tabel Excel yang kemarin yang ada warna-warnanya itu. Nah, itu contoh dari use case-nya gitu. Kemudian nanti coba kita lihat kalau nggak salah ada di slide ini juga. Nah, kemudian ada action relation. Ini yang tadi saya bilang aksi relasi ya, di mana ada action relation yang itu terdiri dari 2 jenis, ada include dan extend. Apa itu include? Kita bahas sekarang ya gitu ya. Include itu adalah hubungan di mana satu use case meliputi fungsional dari use case lain. Kemudian include relation mendukung penggunaan kembali dalam model use case. Include relationship dapat menggambarkan perilaku. Nah, inclusion use case adalah umum untuk 2 atau lebih use case. Kemudian hasil dari perilaku inclusion use case adalah penting untuk base use case. Biar nggak bingung, ini kata bahasanya mungkin terlalu buku banget ya. Biar nggak bingung, saya jelaskan di sini. Gitu. Contoh dari include. Ya. Oke.
Misalnya teman-teman belanja di online shop, ya misalnya kayak Shopee, kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, kayak gitu ya, dan sebagainya. Biasanya ya kita ngomongin yang di gambar bawah dulu ya, gambar yang bawah. Gambar yang atas ini cuma contoh base use case, include use case. Ini masih bingung pasti lihat gambar yang di atas. Lihat gambar yang di bawah yang ini, yang login. Nah, yang saya contohkan tadi berbelanja di online shop. Biasanya kan teman-teman add to wishlist atau teman-teman tandai dulu barang-barang. Oh ini bagus no. Nah, ya udah centang dulu kayak gitu. Atau tandai dulu. Oh ini bagus juga. Oh ini bagus juga. Tandai kayak gitu. Nah, kalau sudah teman-teman tandai itu semua, sebenarnya teman-teman nggak akan bisa menandai itu kalau teman-teman belum login gitu. Jadi apa ya? Jadi kesimpulannya adalah teman-teman itu bisa melakukan wishlist kalau teman-teman sudah login. Gitu. Ini artinya bahasanya adalah add to wishlist include login. Artinya teman-teman nggak akan bisa melakukan add to wishlist kalau belum login. Itu artinya. Ini contoh check out. Check out itu atau misalnya teman-teman mau bayar, ya bayar barang yang sudah teman-teman beli, misalnya kayak gitu. Ya misalnya teman-teman pengen beli laptop misalnya gitu. Buka di Shopee lah saya bilang. Di Shopee teman-teman buka, setelah itu teman-teman check out laptop, pas mau bayar kayak gitu, atau teman-teman baru mau pilih masuk ke keranjang belanja gitu ya kan, masuk ke keranjang belanja langsung diminta login gitu. Maka check out include login. Jadi check out ini tidak bisa dilakukan kalau login ini belum terpenuhi gitu. Nah, contoh lain, kalau di Facebook misalnya, bisa nggak teman-teman itu posting status atau posting gambar atau posting video tanpa teman-teman login? Bisa. Nggak bisa kan? Iya. Ya, nggak bisa. Ya, karena itu sifatnya dia include, ya gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya teman-teman beli sepeda motor, biasanya include apa? Beli sepeda motor baru maksudnya. Bayar dulu atau DP dulu, Pak? Yakin? Include. Biasanya kalau dapat sepeda motor baru, misalnya kita sudah beli motor baru, sudah bayar lah, anggaplah kayak gitu, maka ketika sepeda motor itu datang, include apa aja? Servis, Pak. Servis gratis, betul. Terus apa lagi? Helm sama jaket, Pak. Ya, helm sama jaket, itu paling penting biasanya kan. Ya, ditawarin sama salesnya biasanya gitu. Nah, itu yang kita sebut include gitu. Ya, contoh teman-teman beli handphone baru, biasanya include apa? Include case, Pak. Betul, charger. Ya, kemudian ada charger, ada buku lah, buku panduan dan dus kayak gitu ya kan. Nah, itu kita sebut sebagai include. Jadi apa yang misalnya kita melakukan sesuatu akan menghasilkan use case baru, itu kita sebut sebagai include. Gitu. Oke, nah sedangkan extend itu apa? Extend itu adalah extend use case diagram, satu use case extension ya, memperluas perilaku dari use case lain. Kemudian mekanisme ini berguna untuk menampilkan perilaku opsional eksepsional, kemudian yang seharusnya dapat diulang berkali-kali dalam use case yang berbeda. Extend relationship bagian dari use case dengan perilaku sistem opsional, sebuah subflow yang dijalankan dalam kondisi tertentu. Satu set perilaku yang dapat dimasukkan dalam base use case. Itu extend. Nah, bingung mungkin dengan bahasa yang kayak gini, bingung. Lebih gampang mungkin dengan gambar yang seperti ini. Oke, kita lihat. Extend use case diagram biasanya, ini contohnya misalnya memeriksa satu order customer dapat melakukan cancel atau tidak. Extend itu sifatnya opsional. Ya, opsional itu berarti boleh ya, boleh enggak. Misalnya, tadi teman-teman sudah masukin ke keranjang belanja. Ya kan? Masukin ke keranjang belanja. Waktu mau bayar, teman-teman mikir lagi. Kayaknya laptop ini jelek, ganti aja, cancel order.
maka itu kita sebut sebagai extend. Gitu. Jadi extend itu lebih ke arah dia itu opsional. Boleh boleh cancel, boleh enggak gitu. Boleh ya, boleh tidak gitu. Itu kalau cancel extend use case diagram. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Sorry, contoh ya. Ya, gimana? sorry motong dikit Pak. Kalau Oke. misalnya sistem itu ada menu edit, delete itu termasuk extend atau include Pak? Enggak, itu termasuk use case baru, terlahir use case baru dia jadinya. Jadi kalau misalnya contoh ya, use case-nya misalnya mengelola data mahasiswa, ya kan? Ada nambah mahasiswa, ada edit, ada hapus. Benar, maksudnya kayak gitu ya, Surya ya? Iya Pak, benar. Nah, mengelola data mahasiswa, kemudian ada tambah mahasiswa, ada ubah mahasiswa, ada hapus mahasiswa. Maka tambah, ubah, dan hapus itu menjadi 3 use case. Gitu. Itu terpisah. Dia bukan include, bukan extend. Tapi itu dia melakukan use case tersendiri-sendiri. Karena kalau kita masukkan dia include, ketika kita tambah belum tentu itu adalah edit. Belum tentu juga dia bisa opsional untuk edit atau tidak. Bisa aja dia nggak mau edit, bisa aja gitu. Maka itu tidak bisa kita golongkan sebagai include dan extend. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Baik Pak, berarti oh ya Pak, nanti soalnya masih agak bingung Pak untuk include sama extend ini kalau dalam penerapannya dalam sistem tuh kemana larinya, misalnya untuk di menu yang mana tuh bagaimana itu masih belum Masih dapat, bingung ya? masih bingung Pak. Oke, oke. Nanti saya jelaskan. Oke, saya break dulu ya sebentar. Saya ngangkat telepon sebentar ya.
Oke, halo. Iya, Pak. Ya, kita lanjut ya. Iya, Sorry, Pak. saya potong tadi sedikit. Oke, sudah kelihatan share screen saya? Pak. Oke, sudah ya. Sudah. Ya, kita lanjut sebentar. Nah, tadi kita bahas tentang extend. Nah, kalau sebenarnya tadi ditanyakan oleh Surya itu misalnya kalau ada tambah, ubah, dan hapus atau tambah add, edit, dan delete, itu sebenarnya masuk ke extend atau include. Sebenarnya itu dia masuk nanti ke cerita yang berbeda, karena itu sudah detail. Kita ngomong sudah detail. Detail itu nanti akan digambarkan di activity diagram dia sebenarnya. Gitu. Cuman kalau yang sekarang ini kita masih ngomong globalnya dulu. Yaitu misalnya contoh adalah mengelola data mahasiswa yang tadi. Mengelola data mahasiswa itu dalamnya ada tambah, ubah, hapus misalnya gitu. Tapi nanti dia itu akan diceritakan di tempat yang berbeda gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan nanti kebingungan Surya nanti di materi activity diagram nanti. Gitu. Jadi lebih detailnya nanti di sana. Kita lanjut aja dulu. Oke. Nah, contoh ya. Contoh yaitu misalnya contoh ada seorang customer ya. Customer ini ceritanya dia ada membuat berbelanja dengan non cash. Ini ceritanya non cash ya. Jadi non cash itu maksudnya dia pakai kartu kredit ya, atau dia bisa pakai OVO ya, bisa pakai Dana ya, dan sebagainya. Jadi customer membuat sebuah pembayaran gitu, membuat sebuah pembayaran non tunai atau non cash gitu ya. Kemudian kalau non cash itu sudah pasti include kartu kredit, debit, atau OVO atau GoPay atau Dana gitu. Nah, itu kalau non cash gitu ya. Jadi sudah pasti dia include-nya adalah yang tadi. Include-nya itu sudah pasti kartu kredit, debit, OVO, GoPay atau Dana. Nah, kalau dia pembayarannya cash ya, ini saya rubah nih misalnya. Make purchase cash. Berarti include-nya apa di sini? Pembayaran tunai. Ya. Ya? Secara Uang tunai. tunai. Ya, uang tunai atau uang cash ya, uang yang bukan berbentuk kartu atau digital gitu. Jadi benar-benar sudah cash ya. Jadi include-nya adalah uang gitu, uang real gitu. Ya, kemudian extend. Extend ini opsional yang tadi saya bilang. Bisa dia itu beli dapat garansi, bisa tidak. Gitu. Jadi dia artinya gini, bisa dia membeli garansi atau enggak gitu. Contoh, pernah nggak teman-teman beli HP baru, terus teman-teman ditawarin, Kak mau sekalian dengan garansi Expo biasanya gitu. Mau sekalian dengan garansi Expo kayak gitu. Oh, kenapa kalau garansi Expo? Kalau garansi Expo nanti kalau misalnya HP-nya itu masuk air, kemudian pecah, nanti HP-nya kakak nggak, kalau di servis nggak perlu bayar. Tetapi kakak harus nambah uang gitu, nambah uang 200.000 untuk garansi itu. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu kita sebut sebagai extend gitu. Jadi sifatnya itu opsional ya. Opsional itu boleh kita ambil atau boleh kita beli garansinya, boleh nggak kayak gitu. Nah, contoh lain misalnya apa ya? Pernah nggak baca kasus Jeko? Belum, Pak. Belum ya. Oke, teman-teman kalau misalnya mungkin ada yang sudah pernah membaca ya. Jadi Jeko ini kan salah satu restoran donat ya kan. Nah, ketika kita mau berbelanja Jeko, kita misalnya beli donatnya, beli donat satu lusin kayak gitu. Nah, setelah kita belanja satu lusin, harga misalnya 80.000 misalnya gitu. Satu lusin donat 80.000.
Oke. Terus tiba-tiba di kasir, ya, tiba-tiba di kasir, apa namanya, dia langsung ngasih donat plus dengan roti misalnya gitu. Terus dia langsung bilang 120.000 gitu. Padahal harga donat 80.000. Kalau orang nggak tahu, orang langsung bayar 120.000. Nah, itu sifatnya adalah extend sebenarnya. Boleh kita ambil rotinya itu, boleh nggak gitu. Jadi kalau kita belanja belanja apa namanya? Belanja donat tadi, boleh aja kita nggak usah dengan roti, hanya donat aja 80.000. Kalau dengan roti 120, tapi dia nggak bilang misalnya gitu. Nah, itu kasus yang pernah viral sih sebenarnya. Cuman mungkin teman-teman belum belum begitu tahu gitu. Sebenarnya itu ya kalau dibilang salah dari customer juga enggak, salah dari si Jeko-nya juga enggak gitu ya. Kan karena masing-masing harusnya lebih teliti sih kayak gitu. Gitu. Nah, contoh lain misalnya pernah dengar tebus murah? Enggak, apa itu, Pak? Tebus murah di Alfamart kalau belanja, pernah nggak? Belum pernah. Poin nggak, Pak, maksudnya, Pak? Nggak poin dia. Dia sifatnya kalau tebus murah di Alfamart itu kalau kita belanja di atas 50.000, ya, kita belanja di atas 50.000, nanti kita boleh belanja tebus murah itu artinya nanti ada beberapa item yang ditaruh di kasir, nanti disuruh bayar 5.000 aja, tambah 5.000 dapat ini Pak, kayak gitu, tambah 10.000 dapat ini Pak, kayak gitu. Nah, itu contoh extend ya. Extend itu ya jadi sifatnya opsional, kita boleh ambil boleh enggak, tapi dia menawarkan itu, gitu dia jadinya. Jadi itu contoh dari extend. Apalagi ya yang mungkin teman-teman biar gini ya. Jadi agak sedikit berbeda antara include dan extend ya. Jadi atau mungkin pernah top up diamond. Top up Pernah, diamond Pak. di mana? Oh, pernah. Ini pasti pernah kan? Ya, ya. Jadi kalau teman-teman top up diamond biasanya itu include sifatnya. Biasanya top up diamond misalnya 15.000 deh. Dapat skin ini, dapat ini, ya kan? Nah, itu kita sebut sebagai include kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia itu extend, ya, kalau dia itu extend misalnya top up 15.000 dapat ini, itu include-nya. Tambah 2.000 dapat hero baru misalnya gitu. Nah, itu kita sebut sebagai extend. Extend itu kita disuruh nambah, tapi sifatnya itu boleh nambah, boleh enggak. Itu extend. Gitu. Udah kebayang apa belum? Kira-kira extend itu kayak gimana? Kalau contoh real kayak gitu sih kebayang, Pak. Kalau misalnya Bapak Kebayang. boleh, Pak, kalau misalnya dalam aplikasi atau sistem tuh kayak gimana sih, Pak? Kalau Oke, extend itu. kalau dalam aplikasi ya, aplikasi saya katakanlah KRS. Nah, dalam KRS di SADS, teman-teman ngambil SKS misalnya 20 SKS, kan wajar atau wajibnya kan 20 SKS. Ya kan? Wajibnya 20 SKS. Klik di SADS nih, klik kayak gitu. Udah. Sampai di FO, teman-teman mau validasi KRS-nya kayak gitu ya kan. Terus sampai di FO, terus ditanyain sama FO-nya gitu. Nggak sekalian ini tambahin 4 SKS, nanti dapat diskon misalnya gitu. Maka itu kita sebut sebagai extend. Jadi begitu teman-teman nambah lagi SKS-nya, kita sebut itu sebagai extend. Jadi opsional. Jadi kalau extend itu saya bilang bahwa sebuah use case yang dimana ketika teman-teman itu melakukan sesuatu maka akan mempengaruhi use case yang lain yang sifatnya adalah opsional, bisa diambil bisa enggak gitu. Itu sih jadinya. Atau mungkin yang lain lagi. Apa lagi ya contohnya ya? Yang tadi saya bilang Instagram. Pernah posting kan kalau di Instagram? Masa nggak pernah? Pasti pernah banget. Ya, waktu teman-teman posting mau ngepost story bukan story, ngepost gambar atau foto kayak gitu. Waktu teman-teman mau posting, begitu pas mau posting ada ditanyain nggak di paling belakang
mau tampilin di Facebook juga apa enggak? Oh, ada Pak, ada. Nah, itu kita sebut sebagai extend. Gitu. Jadi kalau kita on-kan ke Facebook, berarti kita ambil extend-nya. Kalau enggak, berarti kita nggak ngambil gitu. Tapi itu sifatnya extend dia. Gitu. Oke, kebayang ya? Oh, Pak, berarti kayak menu tambahan gitu Pak ya berarti ya? Iya, kayak ya menu tambahan lah kalau saya bilang lah. Menu tambahan yang tidak wajib untuk diambil, intinya gitu. Eh, isi Pak. Silakan, silakan. Siapa Kalau ini? kalau mungkin jadi kayak gini ya, misalkan Ah, kita kalau ngambil di SADS ini menurut pemahamanku saja nih Pak. Kalau salah nanti mm-mm. mau dikoreksi Pak. Jadi Iya, kalau silakan. maksudnya yang include itu, misalkan nih, kalau kita nggak punya NIM, berarti otomatis kita nggak bisa dong login ke SADS. Tapi kalau yang Betul. extend, itu misalkan kalau bisa kan kita setiap semester nih ditawarin yang namanya sertifikasi. Kita boleh milih dan Ah, boleh tidak. Itu nggak sih Pak? Maksudnya? betul, 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 Asari. Iya. Itu yang saya maksud ya. Oh, Ya, iya Pak. betul. Ya, 100% tuh benar kalau yang kayak gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita ditawarin untuk sertifikasi, tapi kita boleh mau, boleh enggak, kan gitu jadinya sifatnya. Nah, itu ya extend dia jadi gitu. Oke. Ya, ada lagi mungkin ingin bertanya atau mungkin mau memastikan benar nggak pemahaman kalian seperti ini ya gitu. Boleh, silakan sebelum saya lanjut. Nggak ada ya, saya rasa mungkin udah cukup paham ya, betul ya. Oke, silakan. Kita lanjut sekarang. Nah, jadi ini tadi customer dia melakukan pembayaran, pembayarannya itu non tunai. Kalau non tunai itu sudah pasti include kartu kredit atau debit ya. Kalau dia kemudian dia boleh memilih beli garansi tambahan apa enggak kayak gitu. Kemudian dia ke sales, salesnya ini ngasih item. Ini return item ini berarti dia ngasih item. Dia memberikan item, si customer mengambil item yang sudah di return tadi kayak gitu. Jadi ya itu intinya. Jadi ini penggambaran use case diagram nanti teman-teman akan buat kayak gitu. Nah, kemudian saya lanjut aja dulu. Ada namanya generalization use case diagram, di mana use case parent mendefinisikan perilaku yang diwarisi child. Nah, ini sebenarnya sifatnya object oriented banget. Jadi ada parent dan child. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh bapaknya pasti juga bisa dilakukan oleh anaknya. Ini sifatnya saya sebut sebagai inheritance atau pewarisan sifat ini sebenarnya. Gitu. Jadi didefinisikan misalnya contoh kalau di dalam sistem. Oke, saya bilang bahwa ini adalah gaji pegawai ya. Use case-nya namanya adalah gaji pegawai. Di bawahnya ini di yang child-nya, yang di child-nya ini adalah tunjangan. Gitu. Jadi sifatnya adalah ketika kita membayar gaji pegawai ya, sorry, ketika kita membayar tunjangan ya, berarti di dalam tunjangan itu dia juga bisa melakukan pembayaran gaji pegawai. Gitu. Jadi dalam tunjangan itu bisa melakukan gaji pegawai. Itu sifatnya adalah pewarisan. Gitu. Ya, ini generalization use case diagram, tapi ini jarang digunakan sih. Cuman ini saya jelaskan aja ke teman-teman supaya teman-teman paham aja nanti. Begitu teman-teman lihat atau mungkin sempat baca buku atau internet dan sebagainya, Pak, kok ada generalization tapi Bapak nggak menjelaskan sebenarnya ada. Ya, tapi itu sebenarnya ini jarang dipakai. Cuman saya jelaskan aja bahwa biasanya use case ini dia melahirkan use case baru yang mewarisi sifat bapaknya. Contoh digambarkan dari mana kita bisa tahu bapaknya. Bapaknya itu sudah pasti yang ada panahnya. Ini, ada panahnya ini berarti bapaknya. Sedangkan anaknya itu yang tidak ada panahnya, berarti ini child use case. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh bapaknya juga bisa dilakukan oleh anaknya. Contoh, yang tadi saya sebutkan, ya selain dari itu apalagi ya, misalnya kita sebut Pembayaran gimana Pak? Udah sama pajak tuh gimana? Masuk nggak Pak? pembayaran sama pajak itu extend kalau pembayaran sama Extend ya? pajak. Ya, itu extend sifatnya.
Kalau ini dia sifatnya itu mewarisi. Jadi, contoh, ada nggak KRS yang gini, KRS yang paket? Ya, Paketan KRS, ada ya? ada Nah, yang 20 SKS, 20. Ya, bener dah. betul ya. Ada yang satu-satu, ada yang paketan, kan gitu ya. Nah, kalau kita bisa bilang itu parent-nya itu adalah pengisian KRS. Tapi anaknya itu adalah paketan KRS. Jadi isi KRS di atas pengisian KRS di atas, di bawahnya ini adalah paket KRS. Jadi ketika kita melakukan paket KRS, maka dalam paket KRS itu juga bisa melakukan yang tadi isi KRS gitu. Jadi kalau jadi mungkin ada case di mana ketika kita pilih paket KRS, kita juga bisa nambah KRS tambahan-tambahan kayak gitu. Nah, itu kita sebut sebagai pewarisan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pengisian KRS bisa juga dilakukan oleh bisa juga dilakukan oleh si anaknya atau paketannya, paket KRS tadi gitu. Nah, itu contohnya generalization. Kita lanjut. Use case dan package ya. Use case dan package dengan cara sama kelas. Dengan cara yang sama, kelas dapat dikelompokkan dalam package. Use case dapat dikelompokkan dalam package juga. Package dari use case terkait adalah sangat berguna pada saat bekerja dalam tim. Ya, ini contoh kadang-kadang use case diagram itu digambarkan dalam bentuk package. Jadi dikelompokkan dalam satu modul gitu biasanya. Dalam satu modul atau dalam satu package. Kalau di dalam bahasa object oriented itu biasanya ngomongnya package. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat mata kuliah object oriented programming, biasanya itu ngomongnya udah package ini, package ini, package ini, package ini. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman lain biasanya dikenal dengan nama modul. Gitu. Lebih dikenal dengan modul. Nah, contoh package-nya itu seperti ini. Contoh secara umum, package itu dia mengkotakkan use case yang ada di dalam. Jadi ada satu use case dikotakkan dia, maka kita sebut dia sebagai package name-nya apa. Contoh yang di kanan ini ada shopping cart. Nama package-nya adalah shopping cart. Shopping cart itu dalam shopping cart itu ada add book, ada checkout, ada edit content gitu. Jadi di tingkatannya lebih di atas lagi dari yang teman-teman buat kemarin. Kalau teman-teman buat kemarin itu kan requirement. Ada requirement. Setelah itu teman-teman kelompokkan requirement-nya. Nah, kalau sekarang package ini dia mengelompokkan use case-nya lagi. Gitu. Itu sebenarnya contoh package kayak gitu dalam use case. Kalau kemarin buat requirement, pengelompokan requirement itu kita sebut sebagai use case dan pengelompokan use case kita sebut sebagai package. Gitu. Itu lebih dikelompokkan lagi. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tentang use case ya, ada rapid prototyping dan use case adalah solusi yang tepat. Ya, use case dapat digunakan secara tepat untuk menangkap aliran utama sebuah sistem. Kemudian, jika mencoba untuk mereverse engineering suatu sistem, dapat dimulai dari dokumentasi yang tersedia, misal user manual, dan bangun use case. Ya, ini yang sudah kita lakukan, nomor 2 ini. Reverse engineering yang kita lakukan di ATM. Nah, jadi ATM-nya sudah jadi, baru kita gambar desainnya. Itu namanya reverse engineering. Tapi kalau yang software engineering sebenarnya adalah gambar dulu, baru buat sistem. Itu yang benar, misalnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan, biasanya teman-teman di TA itu biasanya gitu. Buat aja deh dulu sistemnya. Buat sistem, sudah jadi sistemnya, baru maju proposal. Gitu. Baru buat gambarannya. Biasanya teman-teman di TA itu paling senang kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau secara pembangunan sistem, maka itu sebenarnya bukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah sistem nggak ada gambaran, maka nggak ada perencanaan, maka nggak akan bisa bagus. Banyak berubah-berubah pasti di tengah jalan. Ini berubah lagi, ini berubah lagi, ini berubah lagi gitu. Nah, gitu. Cuman kalau untuk pembelajaran, reverse engineering ini paling pas. Makanya kenapa saya kemarin minta teman-teman untuk coba buatkan requirement dan use case di dalam
di dalam ATM ya gunanya untuk itu sebenarnya. Untuk teman-teman pahami dulu. Gitu. Kemudian use case sangat penting untuk proses testing. Tester dapat mengambil use case dan menerapkan flow dasar dan alternatif untuk membangun black box testing. Nah, jadi biasanya use case ini dipakai dasar untuk pengujian sistem. Sistemnya itu udah berjalan apa belum, dengan baik atau belum, kayak gitu. Oke, nah ini ada tugas use case di sini. Nah ini kan kemarin kan teman-teman sudah buat yang seperti ini. Nah ini saya jelaskan lagi sekali, saya jelaskan ya. Misalnya ini ada nomor ini nomor 1 sampai 11. Ini kita sebut dengan R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Ini kita kodekan dia dengan R aja di depannya. Tinggal tambah R aja di depan, R1, R2, dan seterusnya. Requirement ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh ATM itu. Misalnya contoh, sistem dapat meminta kartu ATM. Sistem dapat menampilkan menu. Sistem dapat menampilkan iklan. Sistem dapat meminta memasukkan PIN. Sistem dapat mengeluarkan uang. Sistem dapat mencetak struk. Sistem dapat meminta inputan nomor rekening tujuan. Nah, kemudian sistem dapat memberikan pilihan bahasa. Nah, itu adalah sistem requirement. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh sistem tadi itu kita sebut sebagai requirement. Gitu. Oke, ya jadi itu dipahami dulu. Ya, jadi kalau mau gambar atau mau buat tabel ini, itu yang dimasukkan ke sana. Requirement itu masukkan yang tadi. Sistem bisa melakukan apa saja, itu masukkan ke sana. Kemudian jenis requirement, ya ini masih untuk yang teman-teman yang masih salah ya. Kalau teman-teman udah benar, abaikan ini. Ini saya cuma mau menjelaskan ke teman-teman yang masih salah aja. Ya, saya nggak mau ambil contoh yang salah siapa, terus saya langsung papar di sini, nggak. Nanti jadi trauma teman yang salah itu, akhirnya dia udah nggak ada motivasi belajar lagi. Jadi saya nggak mau nggak mau langsung publish di sini yang salah, yang mana yang benar, yang mana nggak. Yang penting bagi merasa teman-teman yang udah nggak sesuai dengan apa yang saya jelaskan di sini, berarti itu anggap aja itu udah salah dan coba dibuat lagi gitu. Kemudian jenis requirement, di sini ada dua jenis, ada user requirement dan system requirement. Ya, user requirement itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh user. Contoh, user aplikasi dapat mencari menampilkan data mahasiswa dengan menginputkan kata kunci. Yang menginputkan kata kunci siapa? User. Maka itu kita sebut sebagai user requirement. Kalau sistem requirement, berarti sudah pasti sistem dapat menampilkan, sistem dapat meminta, sistem dapat meminta PIN, sistem dapat mengeluarkan uang, sistem dapat mencetak struk. Apa yang bisa dilakukan sistem, maka itu kita sebut sebagai sistem requirement. Gitu. Tetapi apa yang akan diinputkan oleh user, maka itu kita sebut sebagai user requirement. Simple aja gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah prioritas. Prioritas ini adalah maksudnya prioritas pengerjaan sistem. Kira-kira mana yang prioritasnya lebih tinggi? Kalau lebih tinggi dia disebut dengan H atau high. Kalau M itu adalah medium. Jadi contoh, harus ada verifikasi login akses. Prioritasnya adalah high. Kenapa high? Kalau ATM nggak ada pengecekan PIN, nah udah bobol. Uang orang udah habis, uang nasabah pasti udah habis semua udah. Gitu. Makanya sifatnya adalah high atau high priority atau prioritas tinggi. Gitu. Nah, itu dari mana Pak kita bisa menentukan high dan medium Pak kayak gitu? Ya teman-teman aja yang menalarkan bahwa kira-kira ini penting nggak kayak gitu. Kalau ini penting, misalnya contoh tadi, sistem dapat mengeluarkan sistem dapat mengeluarkan uang. Nah, kalau misalnya sistemnya nggak bisa melakukan itu, kira-kira apa yang terjadi? Maka itu kira-kira penting apa enggak? Gitu. Misalnya contoh teman-teman menarik uang, terus uangnya nggak keluar. Kalau teman-teman kasih medium, cocok nggak? Maka teman-teman pasti harus berpikir bahwa, wah kalau ini harus mengeluarkan uang, udah pasti high priority pasti. Kalau uangnya nggak keluar, gimana? Nasabahnya pasti rugi kan gitu.
yaitu prioritas pengerjaan, maksudnya prioritas siklus dari sistemnya itu sendiri. Kemudian tipe requirement kemarin saya sudah jelaskan mana yang fungsional dan mana non fungsional. Fungsional itu adalah kebutuhan utama. Contoh, sistem dapat mengeluarkan uang. Itu kebutuhan utama apa enggak? Utama, udah pasti. Sistem dapat mencetak struk. Itu kebutuhan utama apa enggak? Kebutuhan utama. Ya gitu ya. Karena memang perlu dia mengeluarkan struk. Kira-kira sisa saldo berapa dan sebagainya gitu ya kan. Maka itu functional requirement. Sistem dapat menampilkan iklan. Kira-kira itu utama apa enggak? Bukan. Kenapa? Karena apa? Kalau tanpa ada iklan, ya iklan yang slideshow itu ya di ATM ya. Jadi tanpa ada iklan, ATM pun tetap bisa dipakai. Gitu. Itu membedakan antara fungsional dan non fungsional. Kalau fungsional itu sesuatu yang benar-benar kalau itu nggak ada, berarti sistemnya langsung kolaps atau sistemnya udah langsung pasti rusak atau nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau non fungsional ya kayak tadi iklan. Contoh lain misalnya apa? Kalau misalnya di SADS, teman-teman kan buka SADS warnanya merah, ya kan? Nah, begitu misalnya ada pilihan ganti tema warna, gitu. Teman-teman rubah jadi biru, teman-teman rubah jadi hitam, teman-teman rubah jadi kuning, misalnya gitu. Nah, ketika teman-teman merubah warna itu, kalau seandainya nggak ada menu perubahan warna, kira-kira sistemnya bisa jalan nggak? Bisa jalan. Maka dari itu, perubahan warna atau tema tadi itu kita sebut sebagai non-functional requirement. Itu. Jadi, silahkan di sana ditentukan mana yang kira-kira fungsional dan mana yang kira-kira non-fungsional. Kemudian, sumber requirement. Sudah pasti kalau sumber requirement ini semua diisi dengan analisis sistem. Udah pasti itu. Karena teman-teman menganalisa yang sudah ada. ATM sudah ada, sudah berdiri bertahun-tahun, sudah dipakai, teman-teman tinggal analisa aja. Jadinya itu sumbernya sudah pasti dari analisa. Gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah buat yang seperti ini, baru teman-teman kelompokkan dia. Nah, kelompokkan seperti apa, Pak? Requirement ini, nomor itu datangnya dari mana? Nomor ini teman-teman atur sendiri. Teman-teman buat sendiri nomornya. Tinggal ditarik aja, nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Requirement datang dari mana, Pak? Requirement datang dari sini. Dari gambar yang sebelumnya ini. Gitu. Sistem dapat melakukan apa? Sistem dapat melakukan berapa gitu. Ini teman-teman tinggal copy dari bagian ini, bawa ke tabel baru, jadinya seperti ini. Udah. Itu requirement-nya. Datangnya dari mana? Kemudian di sebelahnya ada kode requirement. Kode requirement itu apa, Pak? Kode requirement itu adalah nomornya aja. Cuman saya tambahin R aja di depan. R1, maka ini nomor 1. Sistem harus dapat mengelola data user. R4, berarti ya udah nomor 4. Gitu. Ini ada, Pak, di sini kok ada R5 dalam kurung R16 itu maksudnya gimana, Pak? R5 dalam kurung R16 maksudnya berarti R5 ini kelompoknya dengan R16 yang ada di sini nggak ada nih. Saya potong nih sampai 15 aja nih. Padahal sebenarnya ada R16 di sini. Gitu. Jadi R5 dan R16 itu satu kelompok, namanya apa? Gitu. Ya, jadi ini contoh R8, R22, R23, R29, R30 itu apa, Pak? Kayak gitu. Ini R8 kelompoknya sama R22, R23, R29, R30. Pak, gimana cara menentukan kelompok? Ingat kembali lagi ke yang tadi. Requirement yang punya tujuan yang sama, maka kita kelompokkan jadi satu. Contoh, R1 dan R4. R1 adalah apa? Sistem harus dapat mengelola data user aplikasi. Nomor 4, aplikasi dapat menampilkan histori login. Ingat, mengolah data user dan login itu sudah pasti jadi satu. Maka kita sebut sebagai mengolah data login system. R1 dan R4 kita kelompokkan jadi satu, nama kelompoknya atau nama use case-nya adalah mengolah data login system. Gitu. Kemudian, aplikasi dapat memvalidasi inputan user, ID dan password. Kemudian harus ada verifikasi login, 2 dan 3, itu kita kelompokkan jadi satu.
Ada lagi satu misalnya, saya buat baru misalnya gitu. ATM dapat mengenali kartu yang dimasukkan. Misalnya KTP yang dimasukkan pasti ditolak kan kayak gitu. Ya, ATM dapat memverifikasi kartu ATM tersebut atau kartu ATM yang dimasukkan. Maka kita masukkan juga dia ke dalam 2, 3, dan misalnya 100. Misalnya itu saya masukkan ke nomor 100. Itu. Aplikasi atau sistem dapat mengecek kartu ATM kayak gitu. Maka itu 2, 3, dan 100. Maka saya sebut sebagai use case validasi dan verifikasi user. Gitu. Oke, setelah kita sudah buat seperti ini, muncullah use case di kanan paling kanan ini, atau pengelompokannya, nama kelompoknya, mengolah data login, memvalidasi verifikasi user, dan seterusnya. Maka kita buatkan dia use case diagramnya. Use case diagram itu datang dari mana? Datangnya dari sini. Teman-teman hitung aja, di sebelah kanan ini ada berapa? Misalnya ini contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 use case. Maka nanti akan ada 8 elips yang teman-teman gambar. Oke, ada 8 use case, maka nanti akan ada 8 elips yang teman-teman gambar. Gitu. Udah, simpelnya gitu aja. Maka ada 8 ini, 8 elips ini. Nah, ini contoh yang saya gambarkan ini, nomor kelompok R1, R4, sama R2, R3. Nah, ini contohnya ini. Mengolah data login system, include, memvalidasi, dan verifikasi user. Itu contohnya. Ya. Jadi ini baru 2 yang saya gambarkan, masih ada 6. Ini kan ada 6, ada 8 ya. 8 berarti ada 2 dulu yang baru saya gambar. Ini saya kasih contoh aja biar teman-teman ada bayangan. Kemudian di sini ada aktor. Aktornya ada 2, teman-teman lihat di sini ada admin sistem dan ada sistem. Nanti ada lagi satu sebenarnya nasabah untuk narik ini. Misalnya gitu, untuk kok nasabah di sini. Sorry, ini ngomongnya soal siswa ya, saya lupa. Nah, nanti ada satu aktor di sini lagi, yaitu apa? Siswa. Sini ada siswa. Siswa itu ngapain di sini? Nanti teman-teman lihat di sini. Ada nggak siswa? Oh, nggak ada ternyata siswa. Siswa nggak ada dalam use case. Siswa bisa melakukan apa tuh nggak ada. Di sini cuma ada mengelola dana BOS. Yang mengelola dana BOS ini mungkin tata usaha. Ya, makanya di sini kita tambahin TU, tata usaha di sini mungkin aktornya dan seterusnya. Jadi teman-teman buat yang di ATM. Gitu. Nah, contoh terakhir dari sini adalah yang ini. Gitu ya. Contoh terakhir di sini adalah yang ini. Ya, ini ada tata usaha yang tadi saya bilang, ada tata usaha, ada wakil kepala sekolah keuangan kayak gitu ya. Ada memanipulasi data guru, memproses pembayaran SPP, manipulasi data siswa, mengolah data kegiatan, mengolah data data DOP, ada mengolah data BOS, kemudian mengelola laporan di sini. Itu kita gambarkan ke dalam satu ya use case kayak gitu. Nah, sebenarnya ada lagi satu kan, sebenarnya di sini ada yang 2 ini. Ini saya belum menggabungkan di sini, tapi sebenarnya itu tergabung dalam satu use case ini di sini. Gitu. Ya, include dan extend tinggal digambar, diatur sesuai masing-masing. Dan dari saya mungkin itu saja dulu. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silahkan. Saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya. Oke, kemudian tugas ini ya saya infokan. Tugas ini nanti saya akan jadikan sebagai tugas UTS. Ini saya akan ambil nilainya sebagai UTS. Sekali lagi, tugas ini saya akan ambil sebagai nilai UTS. Ya. Kemudian setelah teman-teman sudah buat yang seperti ini, saya minta teman-teman buatkan video. Oke, buatkan video. Videonya itu isinya apa? Video itu isinya adalah menjelaskan dari requirement. Dari requirement ini, teman-teman jelasin, misalnya contoh, buat video kan, buat video, terus teman-teman jelasin. Sistem harus dapat mengolah data user aplikasi. Saya di sini memberikan M. Kenapa saya memberikan M? Karena menurut saya mengolah data user aplikasi itu tidak terlalu penting. Jadi itu belakangan aja dibuat, nggak masalah kayak gitu. Kemudian dia termasuk adalah functional requirement. Kenapa saya memberikan dia sebagai functional requirement? Karena kalau tidak ada mengelola data user, maka tidak bisa login ke dalam sistem. Maka saya masukkan dia sebagai functional requirement.
gitu. Nah, itu yang teman-teman buat video. Jadi video penjelasan kayak tadi. Kenapa teman-teman kasih M? Kenapa teman-teman kasih FR? Kenapa teman-teman kasih system requirement atau user requirement? Itu jelasin. Itu yang pertama, penjelasan pertama dalam video. Yang kedua, penjelasan kenapa teman-teman mengelompokkan R1 dan R4. Kenapa R2 dan R3. Kenapa R5 dan R16. Itu buatkan video juga. Itu penjelasan yang kedua. Penjelasan yang ketiga, kenapa ada aktor sekian banyaknya. Gitu. Terus kenapa harus extend? Kenapa harus include? Itu yang teman-teman buat. Penjelasan ke berapa tadi? Ketiga ya. Oke, itu penjelasan yang ketiga. Maka dari itu, nanti dari 3 penjelasan itu, silahkan teman-teman jadikan satu video, ya, diatur masing-masing kelompok, dapat bagian masing-masing penjelasannya. Ya, misalnya gini, kan itu kan tadi hanya ada 3 penjelasan, sedangkan kelompoknya ber-6. Ya kan? Boleh dalam satu penjelasan itu ada 2 orang yang menjelaskan. Atau 3 orang. Contoh, yang tadi, ini. Saya memasukkan misalnya contoh, sistem harus dapat mengolah data login. Prioritasnya M. Soalnya menurut saya ini tidak terlalu penting. Sehingga saya berikan prioritas M. Nah, karena kalau menurut saya yang lebih penting itu ada di nomor 3, yaitu harus ada verifikasi login dan akses. Hak akses, kayak gitu. Maka itu saya kasih dia prioritasnya high. Kayak gitu. Itu orang pertama. Orang yang kedua boleh dijelaskan lagi di bagian ini, tapi dengan requirement yang berbeda. Gitu. Misalnya orang yang kedua menjelaskan tentang requirement nomor 5. Aplikasi bisa mengolah data siswa. Saya kasih high di sini, ada insert update. Karena kenapa saya kasih high? Karena kalau misalnya nggak ada insert update, nanti data siswanya gimana bisa dipakai? Karena yang paling penting ini kita mau bikin mengelola sekolah, aplikasi sekolah, kalau nggak ada data siswanya, siapa yang kita mau pakai? Sehingga saya kasih dia prioritasnya high, dan dia adalah functional requirement. Gitu. Orang yang nomor 3 mau jelaskan yang di bagian ini juga boleh. Orang yang nomor 4, nomor 5, nomor 6 mau di sini aja juga boleh, nggak apa-apa. Jadi dari 3 penjelasan, saya harapkan dalam satu kelompok minimal ada 3 penjelasan ini. Ada di yang list requirement, ada di kelompok requirement, dan ada di use case diagram. Gitu. Jadi ada 3 penjelasan. Tetapi kalau misalnya kelompoknya merasa berat dan Pak, saya baru ngerjain yang ini aja, Pak. Yang kelompok belum kerjain, terus yang use case juga saya belum kerjain, Pak. Kayak gitu. Saya mau jelaskan yang pertama aja. Boleh nggak, Pak? Boleh, nggak masalah. Tapi ingat, dalam satu kelompok, kalau nggak ada 3 penjelasan ini, nilainya tidak bisa maksimal. Oke? Jadi kalau mau nilai maksimal, minimal 3-3-nya dibuat. 1 ini dijelasin, yang kedua ini dijelasin, yang ketiga ini dijelasin. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma 1 aja, nilainya nggak bisa maksimal. Ya, kalau dibilang lah, mungkin nilainya 60-70 lah di sini. Ya, di sini 60-70. Oke. Kalau sudah sampai sini berapa Pak nilainya? Mungkin 70-80. Gitu. Kalau yang di sini gimana Pak? Sini mungkin ya 80-100 lah. Itu nilai maksimal. Yang saya bilang nilai maksimal ya. Jadi kalau misalnya sudah menjelaskan 3, tapi Pak saya sudah menjelaskan 3-3-nya di kelompok saya, tapi kok ada teman kelompok saya ternyata nilainya cuma 60 Pak. Kenapa tuh Pak? Karena penjelasannya mungkin kurang apa ya? Kurang bisa menguasai gitu. Sehingga ada penilaian pribadi dan penilaian kelompok gitu. Jadi otomatis yang saya nilai nanti juga ada pribadinya masing-masing, ada juga kelompoknya. Jadi kalau misalnya nih, secara pribadi si A menjelaskan kurang menguasai. Tapi dari kelompoknya dia menjelaskan 3.
Harusnya dia nilainya 60, tapi karena kelompoknya dia itu menjelaskan 3 bagian ini, maka saya up nilainya jadi 70. Itu misalnya. Gitu. Terus ada lagi, wah ini ada anggota kelompok yang menjelaskan bagus banget, menguasai banget, kayak gitu. Terus dia dalam kelompoknya dia menjelaskan 3 bagian ini, gitu. Awalnya saya mau ngasih nilai dia itu secara pribadi saya ngasih nilai 80, tapi karena kelompoknya ini sudah bikin 3-3-nya dan bagus, maka saya kasih 90. Gitu. Karena ada nilai tambahan dari kelompok, nilai kelompoknya saya tambahkan gitu, sehingga dia bagus nilainya. Dan sudah pasti dalam satu kelompok tidak semuanya nilainya sama, bisa saja berbeda-beda. Contoh, misalnya si Azari sama si Surya, misalnya satu kelompok mereka. Terus si Azari menjelaskan, si Surya juga menjelaskan. Tetapi misalnya salah satu di antara mereka ternyata ada yang lebih buruk penjelasannya atau tidak menguasai materi. Sehingga saya anggap salah satu di antara mereka nilainya 60, yang lagi satu nilainya 70. Jadi berbeda. Dalam satu kelompok tidak selamanya nilainya sama. Oke, ya itu setelah buatkan video masing-masing orang, kemudian kalian gabungkan, kan misalnya dalam satu kelompok itu ada 6 orang, maka nanti jadi 6 video, misalnya kan nggak bisa ketemu nih, Pak, saya nggak bisa ketemu, saya lagi di kampung, Pak, kayak gitu sama kelompok saya, gimana, Pak? Ya udah bikin video aja sendiri di situ, nanti digabung, minta ketua kelompoknya untuk gabungin dalam satu video, jadi misalnya contoh ada 5 orang, 5 ini jadiin satu video ini, ya, upload ke YouTube, kemudian linknya itu kumpul di Google Classroom. Oke, upload ke YouTube, linknya kumpul ke Google Classroom. Google Classroom-nya nanti, ya, link YouTube-nya nanti kirim ke semua anggota. Nanti semua anggota masukkan link-linknya di masing-masing Google Classroom-nya supaya dapat absen dan juga dapat biar bisa saya nilai semuanya. Gitu. Jadi bukan cuma ketua kelompoknya aja yang ngirim link, tapi semua anggota kelompok. Gitu. Nah, itu untuk di pertemuan yang berikutnya kita mulai UTS. Kita mulai UTS di minggu depan. Minggu ini kita cuma absensi dan nanti teman-teman silahkan buat untuk use case diagramnya, nanti dikumpulkan use case diagram yang kayak gini, contohnya, nanti kumpulkan ke Google Classroom. Itu saya anggap sebagai nilai tugas kelompok. Nanti UTS-nya nanti baru videonya itu. Video baru menjadi UTS. Yang sekarang hanya use case diagram aja. Oke, ada pertanyaan dulu? Izin, Silakan. saya untuk memperjelas saja, untuk studi kasusnya masih sama Pak ya, berarti dengan tugas yang lalu ya berarti Pak ya, dilanjutkan itu saja Pak ya, hanya. Betul. Oke Pak. Nah, Baik, Pak, jadi berarti lingkup tugasnya sampai di studi kasus yang kemarin itu aja berarti Pak ya? betul. Lingkup tugasnya cuman yang kemarin yaitu cek saldo, terus tarik tunai sama transfer. Itu aja 3. Baik Pak. Nah, Berarti kita 3 masih itu, boleh, kita masih boleh revisi Pak ya, dalam artian kan dari penjelasan yang Bapak tadi jelaskan lebih detail itu, karena saya jujur saja Bu, yang minggu lalu itu masuk di pertengahan, jadi ada beberapa penjelasan yang saya nggak dengar, dari minggu ini baru saya paham mengenai yang ya itu yang diagramnya itu, jadi bisa kami revisi lagi Pak ya untuk tugas itu Pak ya, atau kita tambahkan itu Pak ya? Boleh. Ya, jadi ditambahkan, mau direvisi lagi boleh, nggak apa-apa. Jadi yang kemarin-kemarin juga masih salah buatnya, ya masih belum benar, itu direvisi dulu kayak gitu, itu dibenerin dulu kayak gitu. Baru dibuatkan video boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. Itu saya anggap nanti ada perubahan, ada revisi dan sebagainya, itu nggak akan mengurangi nilai. Gitu. Jadi tetap saya anggap UTS itu adalah semuanya nilainya sama gitu. Maksudnya sama itu dalam artian memiliki hak nilai yang sama. Jadi misalnya contoh
oh ini kan sudah revisi Pak dia Pak kelompoknya dia. Kenapa kok nilainya sama dengan kelompok saya ya? Tetap aja sama karena yang saya nilai bukan masalah revisi atau apanya, tapi yang saya nilai adalah pemahaman kalian gitu. Itu sih intinya kalau di UTS-nya gitu. Tapi kalau untuk di kelompok revisi, misalnya kalau kelompoknya gimana Pak? Kan ada revisi kemarin tuh, dia dapat nilai lebih buruk apa enggak? Enggak masalah gitu. Karena kita setiap kali pertemuan itu pasti akan bertambah pengetahuan, jadi mulai merasa kayaknya kemarin saya salah deh, kayaknya kemarin saya nggak bener deh kayak gitu. Jadi saya mau benerin dulu deh gitu. Pasti itu pasti. Semakin kita tahu, pasti kita akan semakin merasa bahwa apa yang kita lakukan itu nggak benar gitu. Itu sih, nggak apa-apa jadi. Ya, oke. Surya, Baik, Pak. Baik. Terima kasih ya, banyak, Pak. sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi mungkin yang ingin Permisi Pak, mau bertanya. silakan ya. Pak, untuk video UTS-nya itu masing-masing orang buat ya Pak? Apa satu kelompok jadi satu? Masing-masing buat nanti diedit, digabungin jadi satu, baru diupload di YouTube. Atau kalau memang kalian satu kelompok itu lagi ada di Bali, kalian mau meet up bareng, ngerjain di satu tempat bareng-bareng gitu, misalnya di tempat di mana di kafe atau di satu rumah teman yang mungkin dekat-dekat kayak gitu atau di kos teman yang dekat-dekat gitu, terus jadi dibuat satu video langsung sekalian semua kelompok menjelaskan juga nggak apa-apa. Tapi apa namanya kalau yang jauh-jauh maksud saya yang misalnya satu di Negara, satu di Buleleng, satu di Denpasar, satu di Karangasem ya gitu kan jauh tuh kalau ketemunya lama. Buat aja video masing-masing di rumah masing-masing, nanti tinggal dikumpulkan, baru diedit gabung jadi satu gitu aja. Tapi kalau lagi deket-deket, apalagi misalnya Pak saya satu kosan ini semuanya satu kelompok sama saya gitu. Boleh nggak saya jadi satu video aja Pak? Nggak usah buat masing-masing. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Untuk tugasnya kan direvisi Pak. Untuk tugasnya direvisi. Setelah Betul. itu dikirim ulang lagi apa kita lanjutin aja untuk pembuatan videonya Pak? Lanjut aja buat video. Yang ini dibuat dulu tapi ya, yang use case diagram ini dibuat dulu sebagai tugas pertemuan ke-6 ya, ke-6 atau ke-7 ya, saya lupa. Itu jadi use case ini dikumpulkan dulu, setelah itu baru buat videonya. Atau langsung aja buat video, mungkin pertemuan ini saya nggak posting tugas deh, biar teman-teman fokus bikin video sama bikin ini juga, tapi kan biar nggak upload lagi yang pertemuan sekarang cukup absen aja deh. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi langsung dilanjut aja, nanti di UTS kalian langsung upload linknya kayak gitu. Yang pertemuan sekarang nggak usah dikumpulkan ini juga nggak apa-apa kayak gitu. Silakan, ada lagi mungkin? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Siapa nih duluan? Adi apa Rizky? Nggak apa-apa Pak, Rizky aja dulu. Oke, Oke, makasih. silakan. Pak, izin bertanya untuk pertemuan 6 kemarin kan kita tugas Tugasnya gimana Rizky? yang pertemuan kemarin kan kita Agak putus-putus nih suaramu nih. Boleh diketik aja ya di chat boleh. Kalau memang masih agak putus-putus. Ini masih belum kedengeran loh. sorry Pak, tes masih putus-putus. Oh, udah. Oke. Gimana? Gini Pak, saya ingin bertanya untuk tugas pertemuan 6-nya kemarin kan kita mengelompokkan 6 fitur sistem ATM Pak, yang tarik tunai, cek saldo sama transfer. Betul. Nah, untuk pengelompokan requirement-nya itu kan yang di tabel yang pertama itu apakah dipisah gitu tabelnya Pak untuk setiap fitur apa jadi satu tabel aja Pak? Yang mana? Yang ini? Bukan yang ini. Iya, yang ini Pak, yang list requirement. Oh, jadi satu. Jadi satu ya. Oh, Nah, jadi satu. Jangan buat misalnya contoh tarik tunai satu tabel, terus nanti buat lagi cek saldo satu tabel lagi. Enggak. Ini langsung aja dari nomor 1 sampai nomor 20 misalnya, itu udah tergabung semua requirement. oke. Gitu.
Jadi kalau Ya, untuk tugas yang kemarin bisa direvisi ulang Pak untuk soalnya kemarin kelompok kami bikinnya kayak satu 3 ya. iya, Ya, bikin 3 tabel gitu Pak. betul. Saya sempat lihat itu. Makanya saya bilang ini semua digabung jadi satu. Nanti dari misalnya nomor 1 sampai nomor 25 lah gitu. Katakanlah itu sudah termasuk 3 golongan, yaitu ada cek saldo, ada tarik tunai, dan transfer gitu. Jadi jadi satu. Nanti revisi aja nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Siapa lagi yang tadi? Halo, maaf Pak. Em, Ya. saya mau nanya mengenai tugasnya. Nanti kan seandainya Mm-mm. kalau eh, masing-masing kelompok itu buat video, Pak. Yang misalnya Betul. saya kelompok 2 misalnya. Nanti masing-masing orang di kelompok itu menjelaskan semua materi apa bagaimana, Pak? Enggak. Jadi masing-masing orang itu menjelaskan salah satu dari 3 jenis tadi. Jadi jenis yang pertama itu ada list, kemudian ada kelompok, sama ada use case. Kan ada 3 itu. Nah, masing-masing orang pilih aja salah satu. Mau pilih yang list, mau pilih yang kelompok requirement ini, atau mau pilih yang use case. Jadi nggak semuanya, misalnya satu orang ngejelasin 3, enggak. Satu orang ngejelasin satu aja, tapi bagiannya mau yang ngambil yang mana itu bebas. Kalian boleh atur aja di kelompok masing-masing. Misalnya contoh apa namanya, Adi ngejelasin yang requirement. Terus nanti ada kelompok lagi, nanti ada temen kelompoknya jelasin kelompok requirement ini. Terus ada temennya lagi yang ngejelasin di use case. Terus kan itu kan baru 3 orang. Ada lagi orang keempat ngejelasin di use case lagi boleh. Orang kelima di use case lagi boleh. Orang keenam di use case lagi juga boleh. Oh iya, Gitu. baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Atau misalnya di 6 orang dalam satu kelompok itu mau jelaskan di use case aja semua juga boleh. Nggak apa-apa. Tapi yang tadi saya bilang, kalau ngejelasin satu kelompok itu ngejelasin cuman di satu bagian, nilainya nanti nggak bisa maksimal. Kalau bisa dalam satu kelompok, ada ketiga bagian ini. Oke? Ada lagi mungkin? Silahkan. Pak, untuk yang screenshot sekarang di bagian yang mana ya Pak ya? Untuk Oke, absen ya. Silahkan absen di sini. Silahkan teman-teman boleh absen. Nanti upload aja absennya. Minggu ini saya cukup butuh absen aja. Nanti silahkan dikumpulkan absennya di Google Classroom. Tugasnya nggak ada ya. Tugasnya ya itu langsung video, langsung jadi UTS. Tapi nanti portalnya saya akan bikin di minggu depan. Portal UTS-nya saya bikin minggu depan. Jadi minggu depan kita nggak ada apa namanya live session ya. Minggu depan kita nggak ada live session karena kita UTS. Jadi UTS-nya langsung aja bikin video. Karena juga sebenarnya kan minggu depan kita terbentur dengan Kuningan ya. Jadinya ya udah itu sekalian jadi UTS saja nanti. Oke. Silahkan, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, yang mau Mau yang tanya Pak. absen silahkan di sini. Iya, silakan. Berarti ini kan apa yang sebelumnya nih, maksudnya tugas yang sebelumnya kan harus direvisi lagi Pak. Itu Iya, betul. revisinya pada langsung dipakai di video langsung gitu ya Pak ya, nggak harus kita apa unsubmit terus ganti Nunggu. tugas yang ada di tugas apa attachment sebelumnya gitu ya Pak ya? Oh, enggak usah. Berarti Enggak usah diupload langsung ulang diaplikasikan attachment-nya. ke video yang bakal kita buat. Betul, langsung aja buat videonya, langsung aja dijelasin nanti kayak Oh, gitu enggak, ya. siap Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, absen dulu di sini. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk absen. Silakan sambil menunggu 1 menit. Ada teman-teman mungkin yang ingin bertanya. Ya, semoga ini video saya ini terekam bagus sehingga nanti saya upload di YouTube nanti ya. Ini saya sudah berusaha untuk coba. Ini saya ngerekam ulang 2 kali saya rekam nih di laptop dan di cloud. Jadi kalau misalnya di laptop nanti gagal, di cloud-nya masih ada sih harusnya. Karena kemarin video saya gagal itu juga karena saya cuma ngerekam di laptop aja, tapi ternyata
crash dia, nggak bisa diputar videonya. Sehingga sekarang saya 2 kali nih ngerekam. Tuh. Oke, ada lagi? Mungkin, silahkan. Kalau nggak ada, ya udah saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan oh iya silakan Untuk silakan. Ada yang pembuatan masih mau use bertanya. case-nya, Oke. cari aplikasi atau bagaimana, Pak? Pakai aplikasi? Oh, untuk aplikasinya ya, Ya, untuk pembuatan use case maksudnya aplikasinya apa ya? ya, Pak. Oke, bisa pakai draw.io ya, yang kemarin saya inikan tuh ya. Teman-teman boleh pakai draw.io aja yang paling gampang, yang paling ini. Baik, Pak. Sebentar. Saya share screen. Kelihatan nggak share screen saya? Pak. Kelihatan ya? Oke. Ya, jadi ya silakan sini tulis aja draw.io gini di browser ya di Google nanti. Cari aja draw.io, teman-teman enter silahkan ya. Oke, nah tinggal buat aja ini create new atau open existing. Boleh pilih yang mana aja. Saya contohkan ini karena mau contoh aja, saya pakai yang open existing. Sorry, saya pakai yang create. Nah, nanti di sini teman-teman boleh pilih yang ini ada di sini macam-macam ya. Ini ada UML, cari UML di sini, ini UML. Kemudian di sini boleh ini pilih yang sudah ada template-nya masing-masing. Di sini boleh, atau yang belum ada juga boleh, blank boleh. Ya ini ada contoh, ini contoh aja. Nanti teman-teman tetap kok akan bikin ulang lagi. Ini saya pakai basic aja deh. Nah ini misalnya blank diagram, teman-teman create. Nah ini saya coba masukin dulu use case contoh. Nah, udah. Nah, ini teman-teman tinggal drag drop aja di sebelah kiri ini. Nah, tinggal drag drop aktor, kemudian apa namanya use case ya. Ini boleh, ini general, ini ada di general, tapi ada juga di UML ini. Klik ini UML, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada aktor nih. Ya, kemudian ada use case ya. Sebentar, saya carikan use case-nya mana nih. Nah, ini dia use case. Nah, ini sini. Ini tinggal ini buat aja dulu kayak gini, nanti baru tarik garis gini. Oh, ini bisa ditarik garis di sini bisa. Nah, ini gini. Sorry, ini saya delete dulu. Dan misalnya ini mengelola data login. Ya, ini boleh diatur aja nih nanti di enter atau di mana gitu boleh. Atur aja. Terus dan selanjutnya. Kemudian kalau ada extend sama include ya. Ini bisa dipakai. Bentar. Nah, ini extend. Misalnya oke, misalnya ini ya. Mengolah saya hapus dia dulu. Di sini saya buat
Ya, gitu. Saya ini kayak gini include. Nah, terus nanti extend. Kalau include itu dia ke arah mana yang di-include ya. Jadi mana yang di-include itu yang akan diarahkan. Kalau extend itu kebalikan dia. Arah panahnya. Ini saya ya nanti saya jelaskan ulang. Ini contoh gambarnya kayak gini. Ini tinggal diklik aja 2 kali di sini. Misalnya di aktor nih kan. Di aktor. Nah, ini teman-teman klik 2 kali aja ubah namanya misalnya jadi nasabah. Oke. Yang sini juga klik 2 kali aja. Berubah dia namanya. Ini juga klik 2 kali nanti bisa dirubah namanya. Ini juga include ini. Klik 2 kali aja. Gitu. Oke, ini tinggal digambar, ini include, kemudian nanti ada lagi misalnya gitu ya. Ini ada lagi. Tarik aja di sini boleh. Cari apa namanya garisnya di sini boleh. Nah, ini silahkan dibuat aja kayak gini. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya gampang gambar-gambar ini. Yang penting kan pemahamannya dulu. Kalau udah paham pasti bisa digambar. Kalau nggak paham pasti nggak bisa digambar gitu. Yang penting paham yang tadi. Boleh Power Designer nggak apa-apa, banyak. Ini kalau yang nggak punya Power Designer sama nggak punya Visual Paradigm boleh pakai ini ya. Ini gratis maksudnya. Ini gratis dan nggak perlu install. Itu kelebihannya dia. Tapi kalau teman-teman mau pakai Power Designer, sudah ada Power Designer, sudah ada Visio, Microsoft Visio, boleh apa-apa. Saya nggak mengharuskan teman-teman pakai ini. Ini cuma salah satu yang cepat. Teman-teman nggak perlu install, nggak perlu download, nggak perlu nge-crack, ya, tinggal dipakai aja gitu. Makanya saya inikan yang ini, yang tadi. Nah, ini saya balik lagi nih, tadi saya lupa, kebetulan saya sudah gambar dan baru saya ingat. Oke, kelihatan ya share screen saya ya? Ya, Kelihatan, Pak. Ya, kalau extend, ya extend itu panahnya terbalik. Ini teman-teman bisa lihat. Ini memproses pembayaran SPP, mengelola laporan. Dia extend itu kebalik. Panahnya ini bukannya dari SPP ke laporan, tapi laporan ke SPP. Ini panahnya kebalik kalau extend. Gitu. Jadi sebenarnya mana yang di-extend? Mana yang di-extend adalah mengelola laporannya. Ya, yang di-extend adalah mengelola laporan dari proses pembayaran SPP. Ini extend-nya ke sini. Gitu. Jadi extend-nya itu adalah mengelola laporan. Kalau include, itu dia sesuai dengan arah panahnya. Ini arah panahnya kebalik kalau extend. Kalau include, arah panahnya sesuai. Misalnya include-nya adalah, misalnya proses pembayaran SPP, include manipulasi data siswa. Itu maksudnya. Jadi include-nya itu panahnya sama, tapi kalau yang ini panahnya terbalik dia. Oke. Nah, kemudian tadi gambarnya itu pastikan ini juga, itu tadi saya salah pakai garis ya, garisnya itu saya pakai yang ada panahnya. Kalau use case ini dia nggak ada panah kayak gini. Panah itu cuma di extend dan include. Oke, kalau bukan ini dia garisnya kayak gini dia. Garisnya tanpa ada panah. Kalau dari aktor ke use case-nya. Oke, nanti silahkan aja dibuatkan. Pakai tools apa saja saya tidak permasalahkan, yang penting gambarnya sesuai. Oke, sudah? Ada lagi mungkin yang bertanya? Silahkan. Belum saya tutup. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya nanti berusaha untuk upload video ini supaya teman-teman bisa mengingat lagi ketika membuat use case diagramnya dan juga ketika teman-teman nanti ngupload videonya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas teman-teman. Sampai ketemu lagi.
Oke, kasih Siap, Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Siap, Pak. Makasih, Siang. makasih Pak. Selamat siang. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak.